Ketahanan pangan menjadi penting di masa pandemi COVID-19. Banyak cara dilakukan agar suatu keluarga tetap dapat tercukupi dalam hal pangan. Salah satunya adalah dengan menanam sayur mayur di halaman rumah. Anjang Sana Komisi A DPRD Bantul kali ini bersama Ibu Novi Sarhati, bersama warga RT 05 Tegal Tamanan Banguntapan Bantul, anggota Komisi A DPRD Bantul ini ingin mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam hal ketahanan pangan dengan membagikan bibit sayur mayur. Mari kita masuk ke dalam, kita mau mulai acara, jadi kita nanti akan kerjakan untuk pembagian bibit juga untuk warga. Setiap satu orang nanti bisa dapat 4 bibit, 2 cabai sama 2 terong. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Novi Sarhati. Saya anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Komisi A. Pada sore hari ini saya membagikan bibit tanaman kepada warga di Tegal Tamanan RT 5 Tamanan Banguntapan Bantul. Ini kan masa pandemi guys. Pandemi otomatis segala macam aktivitas pekerjaan masyarakat kan tidak ada sama sekali. Kadang ada yang terdampak, ada yang pengangguran seperti itu. Jadi kita ingin memberdayakan ibu-ibu agar berkreatif dengan memanfaatkan lahan yang kecil, jadi bisa bermanfaat dan hasilnya dapat kita nikmati untuk keluarga. Dalam waktu secukupnya kita kecil dulu keluarga, pemenuhan gizi untuk keluarga. Ibu-ibu warga Tegal Tamanan yang saya hormati, di sini kita hari ini akan mengadakan sosialisasi, bukan sosialisasi, jadi kita akan mengadakan pertemuan dalam rangka kegiatan kami, itu pembagian bibit tanaman untuk ketahanan pangan. Jadi saya minta ibu-ibu semua untuk menjaga lingkungan kita, ketahanan pangan kita. Jadi era pandemi seperti ini ya Bu ya, kita sebagai ibu-ibu harus berani berinovasi. Dalam arti piye carane dhewe obah dengan kita pemanfaatan lahan yang sempit, kita dapat menanam bibit-bibit unggul, bibit-bibit tanaman. Nanti kita memakai polybag dan ada juga yang di rak gantung seperti itu. Jadi saya mohon untuk ibu-ibu semua kita mengembangkan kemandirian kita. Jangan sampai di era pandemi ini kita tidak ikut berjuang. Kita kan berjuang ya Bu nggih untuk keluarga. Untuk bibit tanaman ini kita juga ikut membantu ekonomi juga. Umpamanya itu kalau sudah kita berhasil mengembangkan tanaman sayur-sayuran dengan kita hasil panen sendiri, otomatis kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membeli sayuran. Jadi kita harus menjaga imun kita dengan menambah gizi dari keluarga kita. Jadi kalau gizi kita tidak perlu yang mahal-mahal. Dengan sayuran, tahu, tempe seperti itu, insya Allah imun kita akan kuat dan insya Allah kita akan sehat. Setuju Ibu-Ibu? Setuju. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya pemberian benih bibit lele. Terus program saya yang dari aspirasi, saya memang fokus untuk keterampilan untuk pembibitan benih. Jadi saya memang 7 titik di wilayah Tamanan, kita ada 5 titik untuk kelompok, dan kebanyakan kelompok itu yang ngisi ibu-ibu sama pemuda, malahan yang pulang-pulang lele untuk keterampilan itu.
pertama kan pemuda, saya fokusnya kemarin itu fokus di lele. Saya pengen pemuda itu kreatif, dalam arti pemuda tuh gimana caranya harus bisa mengolah lele itu dia, dan itu buat kas pemuda. Otomatis dalam dia kegiatan sehari-hari tidak harus minta kas untuk kegiatan pemuda, jadi dia harus memang benar-benar kreatif. Ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Novi, moga-moga tanaman ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Tanaman, bibit tanaman ini bermanfaat bagi kita dan bagi warga untuk penghijauan di sekitar kita dan dapat menambah untuk sayur-sayuran segala macam. Yeah. Pembagian bibit yang dilakukan oleh Ibu Novi Sarhati tidak hanya satu kesempatan saja. Sebelumnya, Ibu Novi juga membagikan bibit sayuran dan hasilnya kini dapat dilihat di setiap rumah penduduk di RT 05, Tegal Tamanan, Banguntapan, Bantul. Di mana bibit yang dibagikan tumbuh subur dan mulai berbuah. Samsudin Daim, Ketua RT 05 Tegal Tamanan, Banguntapan, Bantul, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Novi Sarhati, sehingga warga menjadi lebih berdaya di masa pandemi ini. Kami selaku Ketua RT menyambut gembira dan mengucapkan apresiasi terima kasih kepada Bu Novi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul telah punya perhatian kepada warga masyarakat. Secara demografi, RT 05 Tegal Tamanan, Banguntapan, Bantul terdiri dari 150 kepala keluarga. Jumlah yang besar untuk sebuah tingkatan rukun tetangga, dengan mayoritas warga berprofesi sebagai ibu rumah tangga, asisten rumah tangga, dan buruh. RT kita ada 150 kakak, jadi RT yang besar ini. Rata-rata buruh. Buruh ya Pak? Ya, mayoritas yang ibu-ibu banyak jadi ibu rumah tangga, jadi buruh ART, asisten rumah tangga. Lalu kayak bapak-bapak mayoritas jadi buruh. Ketua Kader PKK RT 05 Tegal Tamanan, Banguntapan, Bantul, Purwani menyebut, pembagian bibit oleh Ibu Novi Sarhati tidak hanya sebagai bentuk pemberdayaan warga khususnya ibu-ibu, namun juga sebagai terapi psikologis terlebih di masa pandemi ini. Dengan menanam sayur mayur, pikiran menjadi lebih fresh dan suasana lingkungan menjadi lebih asri. Kalau saya terima kasih sekali atas ide Ibu Novi yang sangat bagus, biar ibu-ibu itu ada kegiatan, tidak hanya diam di rumah, tapi ada kegiatan yang lebih untuk menghasilkan. Jadi untuk pandemi-pandemi yang sekarang kita lakukan itu kita jalankan supaya kita tidak hanya mengingat pada pandemi, tapi kita ada kegiatan-kegiatannya agar bantuan dari Bu Novi ini bisa meringankan ibu-ibu rumah tangga.
Tak hanya menanam sayur mayur, warga juga menanam berbagai tanaman obat keluarga. Halamannya saya enggak pakai pot, saya pakai pot semua. Iya, tanaman toga juga ada kunir, ada jahe, ada kuyang. Saya juga ada sedikit-sedikit dan saya sudah menanam sayur-sayuran juga sudah mau berbuah. Meski hampir di setiap rumah tumbuh subur berbagai tanaman sayuran, namun hingga kini belum ada kelompok tani yang dibentuk. Namun demikian, usaha untuk membentuk kelompok tani sedang dirintis sehingga warga benar-benar berdaya dan memiliki sumber penghasilan lain. Hanya di rumah-rumah saja, tapi ada yang pakai pot, ada yang pakai itu apa itu? Bag. Sudah mulai dirintis. Jadi beberapa waktu yang lalu di dalam beberapa pertemuan-pertemuan PKK kita menyampaikan bahwa situasi apapun juga kalau kita bisa menerima, tidak mengeluh, tapi kita jadikan cari nilai positifnya, kita bisa memacu untuk kita bahkan menjadi lebih maju, lebih baik dan lebih makmur. Kecintaan Ibu Novi Serhati untuk memberdayakan masyarakat dengan metode ketahanan pangan di tingkat keluarga tidak hanya dengan membagikan bibit semata. Bibit-bibit yang diperoleh pun tak sedikit yang merupakan hasil pembibitan langsung di halaman rumahnya. Ibu Novi Serhati berkisah bahwa apa yang dilakukan ini juga sebagai sarana terapi psikologis warga yang terdampak COVID-19. Dengan menanam muncul perasaan senang, terlebih jika sayuran yang ditanam tumbuh subur. Pertama kali kan lihat warga saya, kan di sini perekonomian menengah ke bawah. Terus dengan adanya pandemi, mereka kan banyak yang nganggur seperti itu. Jadi kalau kita tidak empati, peduli kepada warga, siapa lagi kalau bukan kita. Berarti terus saya konsen untuk pembagian bibit tanaman untuk sayur mayur karena kita melihat hasilnya lebih cepat nih. Kita terus berproses kan, jadi dengan kesabaran warga, otomatis kan warga harus menyiram, merawat. Nanti kan hasilnya jadi kelihatan. Kalau kita memang benar-benar merawat tanaman itu, kan hasilnya nampak seperti itu. Ya, saya merasa senang. Otomatis kita bisa berbagi dengan warga di masa seperti ini. Terus hasilnya nampak, kan bangga toh. Wah, ternyata warga ini benar-benar ngopeni tanaman ini carane dupokoro biar tumbuh subur seperti itu. Saya pengen warga masyarakat tuh yang jadi mereka jangan kasarane warga duduk-duduk ngalamun, jadi mereka bersih-bersih, kan seneng taatnya bersih-bersih, hasilnya buahnya banyak, otomatis kan dia tambah lebih seneng. Terus carane aku nambah bibit meneh ben kebutuhan bisa terpenuhi seperti itu. Lebih lanjut, Ibu Novi Serhati mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan ini sebagai upaya memberdayakan masyarakat dimulai dari tingkat yang paling kecil, yakni keluarga. Jika keluarga kebutuhan pangan tercukupi, bukan tidak mungkin nantinya dapat dikembangkan menjadi lebih besar yang dapat dijual sehingga menambah pundi-pundi rupiah keluarga. Memang sekarang kita di masa pandemi ini, warga harus benar-benar inovatif ya. Kalau kita cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah, otomatis tidak semua warga dapat bantuan. Terus kita UMKM ini kan yang benar-benar terdampak loh. Nah, seperti saya makanya mencoba pada warga saya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Monggo kita dimulai dari sekup keluarga dulu. Kita bersama-sama, kita penanaman bibit. Kalau hasilnya bagus, kita kan otomatis dilihat dari warga lain. Ternyata bermanfaat, terus hasilnya juga bagus.
nanti warga lain juga meri lah ceritanya, aku piye carane pengen menanam juga seperti itu. Kita kan terjunnya ke masyarakat ya, sebagai anggota dewan lah kita, otomatis kan kita wakili rakyat, kita tuh harus piye carane warga kita seperti ini dalam keadaan pandemi, kita kan harus piye carane aku iki wargaku, ayo kita bekerja sama dalam menghadapi masa pandemi ini, dan ya bismillah lah semuanya, pokoknya sopo sing merawat dengan baik seperti itu kan hasilnya mesti bagus juga. Semoga berbuah lebat. Tak hanya berhenti di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, ke depan Ibu Nofisarhati akan memasifkan gerakan menanam sayuran di halaman rumah. Bahkan hingga saat ini sudah banyak warga yang meminta dirinya untuk juga memulai membagikan bibit buah-buahan. Saya untuk bulan-bulan ini saya sekupnya tamanan dulu. Terus habis tamanan kita pindah ke Batu Retno. Di Kelurahan Batu Retno, di situ saya juga banyak warga saya yang di situ. Mereka juga sudah siap. Bu, kapan? Mereka juga pada menanyakan, Bu, penanaman bibit ya nanti giliran. Kan nggak mungkin kita harus terus ke sana insya Allah tiap minggu kita akan hadir ya, gitu. Mereka sangat bangga, terus mereka kan juga kilo Bu hasilnya sudah ada seperti itu, terus mereka pengen Bu, terus mereka tambah bibitnya bibit buah seperti itu. Mereka terus minta kalau bisa besok jangan sayuran aja Bu, kita dibagi bibit buah ya, insya Allah nanti kita kedepannya juga menyediakan bibit buah.